Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa bimbingan terkait dengan pelaksanaan haji dan umroh. Kali ini Abah akan memberikan keilmuan mengenai tata cara tawaf wada, berikut hukum dari tawaf wada tersebut. Jadi, tawaf wada ini bagi orang yang melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib. Itu ya. Nah, kemudian kalau bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh, nah hukumnya itu sunnah muakkad. Jadi, sunnah yang dikuatkan, tapi bukan wajib bagi orang yang umroh. Nah, di sini Abah akan jelaskan dalil-dalilnya. Yang pertama dari Ibnu Abbas, dia berkata, ada dalam hadis Sahih Imam Muslim dan juga ada dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kanan nasu yang syarifuna fi kulli wajhin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghfiruna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi tawaf bil bait. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebagian manusia pada saat itu bubar ke segala arah. Kemudian Nabi mengetahui hal tersebut, Nabi bersabda, janganlah kalian pergi meninggalkan kota suci Mekah, meninggalkan Baitullah, sehingga akhir amalannya adalah tawaf di Baitullah. Nah, di sini Abah akan jelaskan sejarahnya. Pada saat Nabi bersama rombongannya dari Madinah itu melaksanakan ibadah haji, kemudian setelah selesai hajian, ada beberapa orang atau sebagian orang itu langsung meninggalkan kota suci Mekah. Sehingga karena Nabi tahu hal seperti itu, sehingga Nabi bersabda, janganlah seseorang itu pergi meninggalkan kota suci Mekah, sehingga akhir amalannya adalah tawaf di Baitullah. Itu perintah Nabi. Nah, untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, itu hukumnya adalah wajib. Itu yang perlu dipahami. Kecuali, ada kecualinya. Yang pertama, wanita haid. Kemudian wanita yang nifas. Nah, kemudian juga bagi orang-orang yang memang menetap di situ. Mukimin, yang memang tinggalnya di Mekah. Nah, itu hukumnya tidak wajib melaksanakan tawaf wada. Adapun bagi pendatang, kemudian selain yang haid, maksudnya selain wanita-wanita yang haid atau nifas, itu hukumnya wajib. Berdasarkan ada dalam hadis Sahih Imam Bukhari, ada juga dalam hadis Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umiron nasu ayyakuna akhir ahdihim bil baiti illa anahu khufifa anil haid. Diperintah pada manusia untuk menjadikan amalan terakhirnya yaitu tawaf di Baitullah, kecuali diringankan yaitu untuk wanita yang sedang haid. Jadi intinya dalil ini menjelaskan kalau untuk wanita yang haid diperbolehkan untuk tidak melaksanakan tawaf wada, baik itu pada saat haji maupun umroh, tidak apa-apa maksudnya, ya. Nah, adapun tata caranya bagaimana Abah tawaf wada ini? Apakah harus mandi junub dulu? Apakah harus mengambil mikot dulu? Jawabannya tidak perlu. Jadi pada saat Bapak Ibu umpama selesai melaksanakan ibadah haji, atau selesai melaksanakan ibadah umroh kemudian ingin melaksanakan tawaf, ingat ya, kalau untuk umroh tawaf wada itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Jadi bukan wajib. Yang wajib itu adalah bagi orang-orang yang haji. Nah, caranya bagaimana tadi? Caranya silahkan memakai pakaian yang suci, yang bersih dan suci. Kemudian silahkan bersuci di tempatnya, maksudnya di tempat tinggalnya, di hotelnya, berwudu, bersuci. Kemudian silahkan datanglah ke masjid. Sesampainya di masjid, silahkan tawaf 7 putaran sebagaimana Bapak Ibu melaksanakan tawaf.
Niatkan di dalam hatinya akan melaksanakan tawaf wada karena Allah. Kemudian laksanakan tawaf 7 putaran. Setelah itu silahkan laksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah itu tata caranya. Ya, jadi sudah menjadi satu paket. Tawaf 7 putaran. Setelah tawaf 7 putaran, kemudian berangkatlah menuju ke belakang makom Ibrahim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat apa Abah? Namanya sholat setelah tawaf. Itu ya. Nah di belakang makom Ibrahim umpama penuh, boleh tidak harus lurus dengan makom Ibrahim karena mungkin padat dan sebagainya, boleh di sebelahnya ya, agak melipir umpamanya ke kanan atau ke kiri, itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Tuh ya. Nah tata caranya sama ya. Sholatnya 2 rakaat ya. Sunahnya itu ya, rakaat pertama membaca Al-Fatihah dilanjut dengan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah kemudian dilanjut dengan surat Al-Ikhlas. Nah kemudian setelah itu barulah berdoa. Ya silahkan dibaca doa Nabi Adamnya. Ya insya Allah Abah sudah buatkan videonya. Kemudian silahkan berdoa kepada Allah. Ya jangan lupa ya minta pengampunan kepada Allah. Minta supaya ya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Minta supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bisa haji, bisa umroh. Kemudian usahakan Bapak Ibu minta kepada Allah supaya bisa kembali lagi ke tanah suci, baik itu untuk haji maupun melaksanakan ibadah umroh. Abah sudah buatkan tata caranya berdoa agar bisa kembali dipanggil oleh Allah, yaitu Allahumma rzuqna audha ila Makkah bisalamah wal barokah wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ya diantaranya doanya seperti itu. Dan jangan lupa ya, pada saat Bapak Ibu meninggalkan Baitullah tidak perlu jalannya mundur. Kadang sekarang ini ya, fenomenanya itu banyak orang itu pada saat ya, meninggalkan Baitullah ingin pulang itu jalannya mundur sambil dadah dan lain sebagainya. Tidak perlu seperti itu ya. Bolehlah kita sedih meneteskan air mata karena akan berpisah dengan Baitullah, boleh, tidak apa-apa. Hanya saja ya tidak perlu diada-adakan dengan cara jalan mundur dan sebagainya. Itu ya. Itu nasihat Abah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Baik, itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.